Ini baru seleksi buraya, ini 2 minggu lebih sedikit teman-teman, baru diangkat dari kolam pemijahan. Biasanya kalau mengawinkan atau pemijahan itu bisa sampai puluhan ribu ekor ya Pak, sampai 50 sampai 60 ribu ekor teman-teman. Nah ini seleksi sekecil ini yang beripat ya sepet sepet juga ini lama-lama cuman ya pelan-pelan gitu ya Pak, santai sambil santai sama ngobrol-ngobrol biar tidak bosen ya, sama ngopi teman. Tuh kopinya siap sedia, nah tidak ketinggalan kopi sama ya kesini bawa kopi boleh. nah Mbah tuh. oh Mbah To ini sama Mbah To teman-teman, ini salah satu pengurus di BBI Kudus. Nah hari ini kita mau bahas tentang kolam untuk pemijahan di sini, soalnya di sini ada contohnya banyak. Nanti sedikit kita bahas bagaimana sih kalau mau memijahkan ikan, tempatnya itu seperti apa gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini hari ini kita ada seleksi buraya yang kecil-kecil, umur kurang lebih 2 minggu, hasil dari breeding atau pemijahan 2 minggu kemarin kurang lebih kira-kira. Nah sambil kita seleksi yang buraya kecil-kecil ini, nanti kita akan belajar tentang kolam untuk pemijahan teman-teman. Nah di sini di BBI ini kolam pemijahannya ada banyak, lumayan. Ini ada 1, 2, 3, 4, yang sebelah sana juga ada 4 teman-teman. Nah apa saja syarat-syaratnya, apa saja yang dibutuhkan dan syarat-syarat untuk jadi kolam pemijahan. Nah ikuti terus channel Koi Mania Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ayo kita lihat. Nah ini ada beberapa kolam untuk pemijahan teman-teman, jadi tidak perlu dalam-dalam. Ini dalamnya cuma 50 cm. Nah ini kalau ukuran panjang 4 meter kali 3 meter. Nah ini cukup sederhana, pakai terpal, pakai kayu, dilapisi sama terpal. Ini terpal. Nah ini terpal biasa, ini udah cukup teman-teman. Yang penting intinya tidak perlu terlalu dalam. Terus ini sebaiknya kalau kolam pemijahan ada air mengalir teman-teman, meskipun sedikit ada air mengalir dan ada aerasi dari aerator untuk udara teman-teman. Nah itu di sana ada air yang Memancar. Nah, ada air yang memancar meskipun sedikit sama aerator. Nah nanti keluarnya sedikit-sedikit. Nanti ini salah satu contohnya lewat sini teman-teman. Nah lewat sini, nah ini ujungnya lewat sini. Ini buat kontrol kontrol ketinggian air. Ini lewatnya dari sini teman-teman, keluarnya dari sini, dari kolam. Ini keluarnya sini. Ini pakai saringan kain, bisa kasak yang halus, jaring yang halus bisa. Nah ini buat penyaring, pengontrol ketinggian. Buat pengontrol ketinggian, nanti buangnya ke sini teman-teman. Nah buang halus karena air masuknya juga halus. Yang penting ada sirkulasi. Nah kolam ini juga tidak pakai filter teman-teman. Kenapa tidak pakai filter? Karena nanti misalnya pakai filter, anak-anak koi yang masih kecil bisa ketarik ke filter dan banyak yang mati, soalnya kan kecil banget tuh anak-anaknya. Nah terus sebelum untuk pemijahan koi atau perkawinan koi ini, pastikan air yang di kolam terpal ini udah matur. Matur itu maksudnya gimana? Matur itu sudah stabil
sudah stabil, ideal untuk kehidupan atau sesuai dengan ekosistem untuk koi, teman-teman. Jadi gimana caranya biar air itu matur? Nah, biasanya diendapkan dulu beberapa waktu, bisa seminggu. Di awal itu bisa seminggu sampai 2 minggu, atau dipercepat dengan bakteri starter. Nah, itu salah satu cara menyiapkan tempat untuk pemijahan koi, teman-teman. Ya. Nah, kenapa di sini kolamnya banyak? Karena indukan yang ada di BBI ini cukup banyak, teman-teman. Jadi nggak kewalahan nanti misalnya ada indukan yang lagi hamil, ya, baru menggendong telur, teman-teman. Nah, biasanya satu indukan betina itu dikawinkan dengan 2-3 pejantan. Nah, indukannya banyak, maka memerlukan tempat yang banyak. Misalnya bareng-bareng yang betina mau bertelur semua kan enggak, kerepotan cari tempat. Soalnya setelah bertelur ada spare waktu buat buraya ini kecil-kecil ini 2 minggu, kurang lebih 2 minggu baru diangkat dari kolam ini, teman-teman. Nah, jadi setiap kolam ini setelah dibuat pemijahan atau dibuat perkawinan koi itu harus dibiarkan menetas dan membesar selama 2 minggu baru diangkat ke kolam lumpur. Nah, itu kenapa di sini ada banyak kolam. Nah, sama kita lihat teman-teman. Ini yang ini udah 2 mingguan. Yang ini yang mau seleksi juga ini. Nah, ini kelihatan enggak ya? Ini kecil-kecil banyak, teman-teman. Setelah diangkat dan diseleksi seperti tadi, misalnya sudah selesai proses seleksi, nanti kita tebar ke kolam lumpur yang seperti ini, yang kecil-kecil, kolam lumpur seperti ini. Di sana juga ada beberapa kolam lumpur. Nah, ini satu lokasi, teman-teman. Jadi nggak terlalu repot bawa riwa-riwi buat bawa ini ya, bawa benih. Yang penting diproses itu bukan pada tempatnya, teman-teman. Maksudnya bukan harus yang bagus atau yang mahal gitu, enggak. Yang penting mengerti hal-hal yang harus dipenuhi dan bisa melakukan atau memenuhinya dengan budget yang minim. Enggak harus yang mahal semua, kayak terpal juga bisa, atau mau yang pakai semen bisa. Itu, teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan budget yang ada. Pada prinsipnya untuk pemijahan itu kan yang penting sukses, hasilnya berhasil menetas banyak, dan kematian anak-anaknya minim, teman-teman. Nah, itu. Nah, termasuk trik-trik biar tidak banyak yang mati, yaitu air dan seleksi itu pemisahan yang besar dengan yang kecil. Kalau banyak yang besar itu tidak dipisahkan, nanti bisa jadi memakan yang kecil-kecil seperti itu, teman-teman. Itu kurang lebih kita belajar lagi tentang kolam buat pemijahan, teman-teman. Nah, video kali ini cukup sekian. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi di video selanjutnya segala hal tentang koi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Dukung channel ini, tetap semangat, jangan lupa bersyukur biar tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, teman-teman. Ini buaya-buaya, teman-teman, yang dijaring dari kolam pemijahan. Nah, ini buaya-buayanya banyak sekali. Nah, ini dikasih makan cacing sutra, masih kecil-kecil gini.